Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah yang pada sebelumnya kita nih udah pernah belajar tentang sejarah juga. Ya, kalau sebelumnya kita udah melakukan tur ke Museum Prasasti di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini kita mau ngebahas sejarahnya dengan cara yang beda. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, tapi bukan sekedar ngobrol-ngobrol nggak jelas. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil ngebahas dua topik sekaligus yang pastinya bakal menarik banget. Ya kalau boleh tahu tuh topiknya apa aja sih? Yang pertama, kita akan bahas tentang pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 dan juga perjanjian Roem-Roem. Oke, stay tune ya. Dadah. Nah, sekarang aku udah bersama teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pertempuran Surabaya dan perjanjian Roem-Roem, aku mau nanya tentang asumsi masing-masing dari kalian, termasuk dari aku juga. Nanti kita bakal diskusi tentang makna sejarah. Jadi makna sejarah tuh apa sih menurut kita masing-masing? Kalau menurut saya sih sejarah itu masa lalu yang sebenarnya tidak untuk diingat tapi untuk dipelajari di masa yang akan datang. Kalau menurut aku sendiri sih, iya sih benar kata Jidan. Sejarah itu kan kayak masa lalu ya, kayak bosan gak sih kalau dengar dengar tentang sejarah gitu. Tapi kalau misalnya setelah aku pikir-pikir lagi, kalau emang kalian tahu cerita-cerita gitu, kalau emang seru gitu, pasti bakal seru juga sih pelajaran sejarah. Emang sih, kalau sejarah tuh emang penting dalam kehidupan. Karena dengan sejarah kita bisa tahu apa yang pernah terjadi di masa dulu sebelum kita lahir. Ya apalagi kan ada namanya sejarah yang Indonesia banget itu kan kayak ya dari awal mulanya lah ya bentuknya. Aku dulu termasuk orang yang sempat mikir kalau sejarah tuh nggak perlu dipelajarin. Jadi sebasic alasan yang sejarah kan udah masa lalu, udah lampau, terus kita ngapain sih bahas-bahas masa lalu? Jadi mending kita belajar apa yang kita butuhin sekarang dan masa depan gitu kan. Tanpa ngapain sih diulas-ulas lagi tuh nggak bakal kejadian juga kan. Tapi ternyata setelah makin kesini tuh makin sadar kalau mindset kayak gitu termasuk satu pembodohan. Karena dengan kita sama sekali nggak mau tahu tentang sejarah, apalagi tentang bangsa kita sendiri kan, itu kita gimana mau tahu tentang perjuangan si pahlawan-pahlawan yang udah berkorban semuanya sampai mati-matian demi membela bangsa kita. Terus kita juga nggak bakal bisa kayak sekarang misalnya kita belajar udah enak, terus mau keluar rumah juga udah aman, nggak perlu khawatir sama sama yang kayak kondisi di zaman dulu tuh. Iya. Batasan hak belajar lah ya, apalagi buat perempuan. Seenggaknya tahu lah tentang bangsa sendiri. Jadi jangan dijatuhin tiba-tiba. Iya, jangan malas belajar sejarah. Iya. Pokoknya buat siapapun yang masih punya pikiran apa sih belajar sejarah gitu kan, kayak udah mana bukunya tebel, terus ngeboringin banget, tapi ya harus tahu karena kan itu bangsa kita sendiri gitu. Penting, apalagi gurunya keluarga. Sebenarnya nggak harus sejarah Indonesia sih, sejarah apapun, termasuk sejarah Islam kan. Kita harus tahu dong Islam tuh awal tuh kayak gimana sih, terus sampai ada di bumi, terus sampai masuk ke Indonesia gimana, terus sejarah Indonesia. Pokoknya kalau kita mau tahu tentang sesuatu, kita harus tahu dulu asal usul dia tuh kayak gimana. Betul sekali itu. Sejarah. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan topik yang pertama tentang pertempuran di Surabaya yang terjadi dari 25 Oktober sampai 10 November 1945. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pertempuran di Surabaya? Jadi pertempuran di Surabaya itu adalah salah satu pertempuran terdahsyat yang terjadi di Indonesia pada era revolusi nasional. Terjadinya itu pada tanggal 25 Oktober 1945 melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Nah, kalau dalam pertempuran, peperangan gitu pasti ada penyebabnya kan. Nah, kalau udah tahu jelasin dong penyebabnya tuh gimana sih? Jadi perang itu dimulai pada tanggal 25 Oktober, yang dimana tuh ada pihak sekutu yang datang ke negeri kita, tepatnya di Surabaya mereka datangnya. Nah, sekutunya ini dipimpin
sama jenderal lebih tadi yang disebut sama April. Nah mereka datang ke Surabaya cuma buat bikin pos-pos pertahanan aja di situ, niat awalnya gitu. Nah tapi di tanggal 27 mereka berubah pikiran dan akhirnya mereka mau nyerbu penjara yang isinya tuh tawanan-tawanan yang ditahan sama negeri kita. Mereka mau bebasin semuanya gitu. Nah di tanggal 28 Bung Tomo dengar kabar ini, akhirnya Bung Tomo ngirim pasukan Indonesia buat nyerang balik di penjara itu. Dan di tanggal 30 akhirnya pihak kita bisa membunuh jenderal utamanya si Maledi ini. Nah pihak sekutu ngedengar kabar ini, akhirnya pihak sekutu marah dong ke pihak kita, terus ngirim surat buat Surabaya untuk nyerah aja, kalau enggak Surabaya ntar dihancurin nih sama pihak musuh. Dengar informasi ini Bung Tomo nggak mau nyerahin Surabaya aja gitu ke pihak musuh. Akhirnya mereka lawan lagi dan perangnya ini dimulai 10 November. Makanya 10 November itu diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional, karena buat memperingati jasa-jasa pahlawan kita yang membela negeri kita gitu. Berarti kayak gitu maksudnya keren juga ya. Terus kalau dalam peperangan kan pasti ada pemimpin, maksudnya tokoh yang jadi pemimpinnya gitu kan. Nah itu siapa aja sih tokoh-tokohnya? Kalau tokoh-tokohnya itu yang pertama ada Bung Tomo, terus ada Gubernur Suryo, Kiai Haji Hashim Asyari, terus Majen Supono, Sugiarto sama Mustopo. Terus yang menang di pertempuran itu siapa? Nah sebenarnya nih ya, Indonesia pada awalnya tuh kalah telak dan mengakibatkan kayak banyak kerusakan, banyak kehilangan senjata, banyak kehilangan tenaga. Dan tapi Indonesia tuh nggak mau nyerah begitu aja, jadi kayak dia tuh sampai dapat ya atensi internasional buat peperangan Surabaya itu. Jadi Belanda yang awalnya menganggap Indonesia itu sebagai pengacau tanpa pendukungan rakyat, itu jadi merubah haluannya, jadi kayak merubah pandangannya terhadap Indonesia. Udah. Jadi kita langsung beralih ke topik pembahasan yang kedua. Di topik pembahasan yang kedua ini kita bakal ngebahas tentang perjanjian Royan-Royan. Karena aku masih minim banget informasi tentang perjanjian Royan-Royan ini, jadi aku pengen nanyain seputar perjanjian ini ke teman-teman aku. Jadi yang pertama kali aku pengen tanyain itu, perjanjian Royan-Royan itu apa sih? Setahu aku perjanjian Royan-Royan itu merupakan penghentian perang antara Belanda sama Indonesia. Terus Belanda juga harus nyerahin kedaulatan secara utuh, jadi ngasihnya secara penuh, nggak setengah-setengah kepada Indonesia. Sama Belanda juga harus membebaskan tahanan politik dan perang. Sama satu lagi, harus menghadiri konferensi meja bundar di kota Den Haag di Belanda. Tempat disahkannya perjanjian itu tuh di mana sih? Di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian itu dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan disahkan atau ditandatangani itu tanggal 7 Mei 1949. Oh iya, kenapa perjanjian itu dinamain perjanjian Royan-Royan? Perjanjian itu dinamain perjanjian Royan-Royan itu karena diambil dari kedua pemimpin delegasi tersebut, yaitu dari pihak Indonesia Muhammad Royan dan dari Belanda Herman van Royen. Oh gitu. Jadi apa aja sih hasil dari perjanjian Royan-Royan ini? Jadi hasilnya tuh ada 3 hasil dari sidang Royan-Royan ini. Nah yang pertama itu tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan yang namanya gerilya. Yang kedua itu Indonesia harus ikut serta dalam konferensi meja bundar. Dan yang terakhir itu pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Itu aja. Hasilnya